Nyimas Gandasari adalah tokoh wanita yang kisahnya diceritakan dalam banyak naskah Kesultanan Cirebon. Tokoh Nyimas Gandasari di kemudian hari menjadi terkenal karena beliau merupakan panglima perang Kesultanan Cirebon, satu-satunya dari kalangan wanita, serta juga menjadi pendiri desa Panguragan Cirebon. Nyimas Gandasari menjadi piatu sejak bayi, bahkan ibunya meninggal manakala ia belum diberi nama. Kondisi yang semacam itu membuat Pangeran Walangsungsang tersentuh hatinya. Beliau pun akhirnya mengangkat bayi Gandasari sebagai anak angkatnya, serta membawanya ke Cirebon. Selamat datang di channel Duo Saudara TV. Buat kalian yang baru bergabung dengan channel kami, silakan tekan tombol subscribe dulu dan nyalakan loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Pertemuan Pangeran Walangsungsang dengan bayi Gandasari didahului oleh kisah perjalanan Pangeran Walangsungsang bersama adik perempuannya Rara Santang ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah haji. Pada saat melakukan ibadah haji, Rara Santang rupanya berjodoh dengan penguasa Mesir, sehingga keduanya kemudian menikah. Pernikahan Rara Santang dengan penguasa Mesir menyebabkan Pangeran Walangsungsang pulang ke Jawa tanpa ditemani adiknya. Setelah turut menyaksikan pernikahan adiknya, Pangeran Walangsungsang kemudian melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Pulau Jawa, menyebarkan ajaran agama Islam yang ia dapat selama di Tanah Suci. Perjalanan pulang Pangeran Walangsungsang ke Pulau Jawa tidak secara langsung, melainkan terlebih dahulu singgah di Pulau Sumatera. Manakala Pangeran Walangsungsang singgah di Kesultanan Samudra Pasai, kondisi negeri itu sedang diserang wabah penyakit. Bahkan Sultan serta Permaisuri Pasai sedang terkena penyakit. Sebagai seorang yang dianugerahi kelebihan dalam mengobati penyakit, Pangeran Walangsungsang akhirnya memberanikan diri untuk mengobati penyakit sang raja. Setelah melakukan pengobatan, penyakit Sultan Pasai sembuh. Bahkan wabah penyakit yang menyerang Pasai dapat ditemukan obatnya. Meskipun Sultan Pasai berhasil diselamatkan, akan tetapi istrinya yang mengandung 9 bulan wafat karena terkena wabah penyakit. Meskipun begitu, bayi dalam kandungan tersebut berhasil diselamatkan. Bayi itu berjenis kelamin perempuan. Bayi yang ditinggal wafat ibunya itu selalu menangis. Akan tetapi, ketika ditimang-timang oleh Pangeran Walangsungsang, bayi itu menjadi tenang. Jasa Pangeran Walangsungsang yang turut menyembuhkan penyakit Sultan Pasai mengantarkannya menjadi tamu kehormatan di Pasai. Lebih-lebih ketika Sultan Pasai mengetahui jika Pangeran Walangsungsang merupakan anak raja kerajaan Sunda. Dari Pasai, Pangeran Walangsungsang melanjutkan perjalanan pulang ke Jawa. Tapi perjalanan kali ini ditemani oleh bayi perempuan anak Sultan Pasai yang ditinggal wafat oleh ibunya. Bayi itu diserahkan pada Pangeran Walangsungsang agar diasuh dan dididik menjadi orang yang berguna. Kelak bayi perempuan anak Sultan Pasai itu dikenal dengan nama Nyimas Gandasari atau Nyimas Panguragan. Nah, itulah kisah Nyimas Gandasari dan Walangsungsang yang bisa kami bahas dan kami rangkum. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Mohon maaf jika kami salah.
dalam menyebutkan nama tokoh dan tempat di dalam video ini. Tetap jaga kekompakan dan salam 2S, seduluran selawase.